هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 37 faslun. وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وضيق المعيشة. Dan terkadang yubtala diuji atau dibalakan al-muridu seorang murid yang hendak menuju Allah, ujiannya adalah bil faqri dengan kefakiran, wal faqati dan kefafaan, wa dhiqil ma'isyati dan sempit kehidupan. Fayambaghi lahu an yashkurallaha ala dhalika wa ya'udduhu min a'zamin ni'ami. Fayambaghi, maka seyogianya lahu bagi seorang murid. Katakanlah murid ini adalah kita semua, saya dan Anda yang menonton saat ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji dengan kefakiran, kefafaan dan kehidupan yang sempit? Ayyashkurallah, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala dzalika, atas keadaan yang demikian itu. Wa ya'udduhu min a'zamin ni'am, wa ya'udduhu, dan dia menganggap bahwa kefakiran, kefafaan dan kehidupan yang sempit itu min a'zamin ni'ami, daripada paling besar nikmat-nikmat yang Allah taala turunkan. Kenapa jadi kefakiran dan kefafaan serta kesempitan hidup itu digolongkan sebagai nikmat-nikmat yang besar yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita? Li'anna dunya aduwatun, karena bahwasanya dunia ini adalah musuh. Wallahu yuqbilu biha ala a'daih, dan Allah Subhanahu wa taala yuqbilu biha, akan menghadap biha dengannya, ala a'daihi, atas memusuhinya. Jadi Allah memandang dunia ini dengan pandangan memusuhi. Wa yasrifuha an awliyaihi, dan Allah memalingkan dunia itu an auliyaihi, menjauh daripada wali-walinya. Jadi orang-orang yang dekat lawan Allah itu dunia dipalingkan, dunia dijauhkan. Nah, maka inilah yang dimaksud oleh beliau sebagai paling besar nikmat. Seorang murid, seorang yang hendak berjalan menuju Allah, diuji dengan kefakiran, diuji dengan kefafaan, diuji dengan kehidupan yang sempit. Ini kan melambangkan bahwasanya dunia itu kededa pada dirinya. Nah, dunia yang kededa pada dirinya atau dunia dijauhkan daripada dirinya itu adalah tanda seorang waliullah. Jadi orang-orang wali itu mereka memang diuji sedemikian rupa. Nah, sekarang kita tengok diri kita. Kalau diri kita ini pak ibadah benarkah atau pak ibadah jua tapi kada terlalu biasa. Nah, sekarang kalau kita bandingkan lawan wali-wali, ibadah kita kada seberapa jika dibandingkan mereka, tetapi Allah mendatangkan tanda derajat wali pada diri kita. Masya Allah, ini Allah Ta'ala sayang lawan kita. Ini kalau seandainya kita diuji oleh Allah dengan kefakiran, diuji dengan kefafaan, diuji dengan yang namanya kehidupan yang sempit.
Kenapa kita harus seperti itu punya anggapan? Agar sikap kita sebagai orang yang beriman yang selalu berpegang lawan Allah Subhanahu wa taala, andai kata kehidupan itu sulit lawan diri kita, tidak memalingkan kita terhadap cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memalingkan akan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita itu selalu qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya kan? Jadi bagi orang beriman, baik itu nikmat, baik itu susah, semuanya ada hikmah. Semua dijadikan ladang amal yang hasilnya dipetik di negeri akhirat. Orang beriman, orang yang cerdas di dalam menyikapi segala apa yang datang kepada dirinya. Falyahmadullaha, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala, alladzi syabbahahu bi anbiya'ihi wa awliyaihi wa ibadihi shalihin. Alladzi yang syabbahahu, Allah telah menyerupakan dirinya si murid, bi anbiya'ihi dengan para nabi-nabinya, wa awliyaihi dan para wali-walinya, wa ibadihi shalihin dan hamba-hambanya yang saleh. Falaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajma'in Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sering baginda Rasulullah sayyidul mursalin, pemimpin para rasul, wa khairul khalqi ajma'in, sebaik-baik makhluk seluruhnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarbitu hajarana, beliau senantiasa mengikatkan hajaran batu ala batnihi, di atas perutnya, di atas parut diandaki batu supaya kada gugur, diikat. Mungkin kalau kita hendak mempraktikkan tuh bisa aja, batu yang ada di pinggir jalan kita ambil, kita bawa, lalu kita tempelkan ke perut kita, kemudian kita ikat dengan misalnya sarung kita, tatih kita, nah diikat, atau dengan sorban kita, selendang kita. Apa genang manfaatnya? Batu itu sifatnya dingin. Jadi ketika perut lapar, didinginkan dengan batu, maka rasa laparnya itu sedikit mereda. Nah, kayak orang puasa juga senangnya apa, dingin. Kalau dipanas-panas, mau terasa benar laparnya betul. Rasulullah sering mengikatkan batu di atas perut beliau. Minal ju'i, dari karena beliau lapar. Wa qad yamurru syahran, dan terkadang berlalu hingga 2 bulan. Masya Allah, 2 bulan kan 60 hari. Sungguh ini ujian dunia untuk Nabi Muhammad. Begitu pula dengan umat-umatnya. Kalau umatnya ini menteladani dengan Nabi Muhammad, maka ketika dia diuji dengan kefafaan, maka dia teringat bahwasanya, oh, Rasulku, Nabiku, kekasihku juga pernah mengalami hal serupa. Lalu apa yang beliau lakukan? Yaitu senantiasa bersyukur. Lalu keadaan lapar itu kayak apa? Diatasi dengan cara apa? Dipasangi batu di atas perutnya. Nah, kayak kita saat ini, ya Allah, karena musibah COVID-19. Nah, COVID-19 ini kalau hendak kita kiasakan sama dengan kayak ini juga. Hendaklah kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah apapun keadaannya, walau dalam keadaan sakit seperti ini. Lalu kayak apa cara kita mengatasinya? Sudah kita kelola dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak. Nah, kayak kita ini berpengajian, belajar melalui media YouTube. Ini salah satu ikhtiar kita di dalam menjaga kesehatan diri kita dan orang lain. Bersyukur kita atas nikmat yang masih Allah Ta'ala jagakan di dalam diri kita. Betul.
sama. Oleh karena itu, itulah hikmahnya mengapa jadi para nabi dan rasul itu diutus dari kalangan manusia. Hikmahnya itu, sebab kalau diutus dari kalangan malaikat tidak bisa sakit, malaikat tidak pernah sakit. Ya, kalau dari kalangan manusia bisa sakit. Nah, ketika nabi sakit, itu kan, maka umatnya dapat meniru apa yang dilakukan oleh nabi ketika sakitnya. Atau aksaru, lebih banyak daripada 2 bulan. Ma tuqadu fi baitihi narun, ma tidak dinyalakan fi baitihi di dalam rumahnya narun, api. Li ta'amin, untuk makanan maksudnya lah, li ta'amin untuk makanan, walau ghairihi, dan tidak pula selainnya. Ya, kalau orang Banjar menyebutnya dapur kada asap. Rancak ini juga terjadi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hina kaya itu? Tidak. Hina dan mulia bukan tolak ukurnya orang ini dari pandangan sosial. Apakah dia kaya? Apakah miskin? Apakah dia mampu atau kafafa? Bukan itu. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mulia. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah? Huwa Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Nah, dari sini kita paham sudah, jadi berubahlah orientasi sudut pandang kita. Yang tadi kita memandang bahwa kaya itu bagus, miskin itu jelek. Ubah sudah pandangan. Kenapa? Nabi Muhammad pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa fafai. Hinalah sidin, jeleklah sidin. Berarti bukan itu yang menjadi patokan bagus dan jeleknya. Tetapi bagaimana kita menyikapi ketika dianugerahi oleh Allah kekayaan? Kayak apa kita menyikapi? Ketika kita diuji dengan yang namanya kefafaan, bagaimana kita menghadapi? Nah, itu yang digarisbawahi bagi orang yang beriman yang cerdas. Innama yakunu 'ala samri wal ma', hanya saja terjadi pada Rasulullah itu ketika makanan menipis, ketika dapur kada bakukus, ala tamri wal ma, atas makan kurma dan air. Wa nazala bihi dhaifun, dan telah datang bihi dengannya, nazala singgah, bihi dengan Nabi dhaifun, oleh seorang tamu. Fa arsala ila biyadihi tis, maka Rasulullah mengutus seseorang kepada rumah-rumah beliau. Atisnya yang 9, karena Sidin memiliki istri 9. Falam yujad fiha, maka tidak ditemukan fiha padanya, pada rumah-rumah yang 9 tadi, ma yut'imuhu dhaif, akan makanan yang bakal dijamukan, disajikan untuk tamu. Sampai Sidin itu kadakawa menjamu tamu yang datang. Coba menjamu tamu aja kadakawa, padahal sudah tabiat Sidin bila tamu datang menjamu. Pas Sidin kada ada besi apa-apa lalu kadakawa menjamu. Sampai dan kaya itu tuh keadaan ekonomi di rumah Sidin. Nah, yang disyahid itu adalah bukan kepafaannya, yang disyahid itu bagaimana sikap Sidin, yaitu senantiasa bersyukur walau dalam keadaan fafa. Wa mata yauma mata, dan beliau wafat, meninggal dunia di hari wafatnya. Wa dir'uhu marhunatun, sedangkan baju perang beliau, baju zirah beliau, marhunatun, dalam keadaan tergadai. Tergadai dengan siapa? Inda Yahudi, di sisi orang Yahudi. Rasulullah meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal, jadi bertepatan dengan hari kelahiran beliau. Nah, Sidin meninggal dunia dalam keadaan baju zirah Sidin tergadai di sisi orang Yahudi. Kenapa jadi sampai Rasulullah menggadai lawan baju perang Sidin ke Yahudi? Fi aswa'in min sya'irin, untuk mendapatkan beberapa takaran daripada gandum.
apakah Rasulullah tidak ada memiliki sahabat yang kaya raya? Tidak ada. Apa ada? Ya. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya. Siapa lagi yang kaya itu siapa? Mertua. Apakah Nabi Muhammad tidak memiliki mertua yang kaya? Ada. Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Umar orang kaya. Tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah datang kepada mereka? Tidak. Rasulullah menunjukkan kemandiriannya. Rasulullah menunjukkan bertanggung jawabnya beliau terhadap keluarga, serta kemandirian yang ditunjukkan agar menjadi teladan bagi umatnya. Kada mau datang kepada sahabat yang kaya. Padahal jangan Sidin minta telah untuk diri Sidin pribadi itu pasti diberi, tapi tidak. Rasulullah SAW tidak bersifat demikian. Ittabi'u man la yas'alukum 'alaihi ajra. Ya, itu kan yang dikatakan Habibun Najjar. Ikutilah oleh kalian hai warga Antakiyah kepada para utusan-utusan Nabi Isa. Mereka ini tidak meminta kepada kalian imbalan. La tas'alukum ajra. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan mereka utusan itu dalam keadaan dapat petunjuk. Itulah ketulusan Rasulullah di dalam berdakwah kepada umat-umatnya, tidak meminta imbalan untuk diri pribadi Sidin, tidak. Seandainya ada riwayat meminta imbalan ya Rasulullah itu tidak ada. Seandainya ada juga itu bukan untuk diri pribadi tapi untuk orang Islam. Untuk orang Islam. Seberatan untuk orang Islam bukan untuk beliau. Nah jadi hikmahnya apa? Hikmahnya ialah Nabi Muhammad enggan berhutang. Seandainya berhutang, beliau berupaya untuk menjaminkan barang yang disayangi oleh beliau, yang berharga untuk beliau. Jadi ada ibaratnya dorongan di dalam diri untuk mengembalikan barang yang disayang itu kepada dirinya dengan cara membayar hutangnya. Nah ini teladan Nabi Muhammad. Insyaallah lah kita kapan-kapan kita bahas yang ini. Walaysa fi baitihi ma yaquluhu, dan tidak ada pada rumahnya ma yaquluhu, apa yang dapat dia makan. Walaysa, dan tidak ada fi baitihi di dalam rumahnya makanan yaquluhu, memakan akan makanan tadi itu kabidin, oleh seseorang yang memiliki limpah. Kafun min syairin, segenggam daripada gandum. Jadi sampai Sidin datang ke wadah seorang Yahudi yang ada di pasar membawa baju zirah, yakah berhutang dengan menggadaikan baju zirah tadi itu untuk mendapatkan beberapa takaran daripada gandum itu, karena memang di rumah Sidin segenggam gandum aja ada. Masya Allah. Nah ini yang dihadapi oleh Rasulullah, kayak sikap Sidin senantiasa bersyukur. Fal yakun qasduka, maka hendaklah jadi tujuan engkau ayyuhal murid, wahai seorang murid, wa himmatuka, dan himmah engkau, cita-cita engkau, minad dunya, daripada dunia ini, khirqatun, secari kain. Laksana secari kain ya Sidin. Artinya apa itu? Tasturuh biha aurataka, sekedar menutupi biha dengan secari kain tadi aurataka, akan aurat engkau. Jadi kalau hendak mencari dunia dunia tadi itu sebatas untuk menutupi aurat. Waluqmatun tasuddu biha jaw'ataka, dan satu suap yang dapat menutupi biha dengan satu suap itu jaw'ataka, rasa lapar engkau, minal halali faqat, daripada yang halal saja. Nah ini jadi sikap beliau memadahkan kepada orang beriman, dianjurkan oleh beliau bahwa kita satu untuk senantiasa bersyukur, kemudian yang kedua untuk mencari dunia, dinyatakan tujuan mencari dunia itu untuk memudahkan di dalam takwa kepada Allah. Salah satu takwa
ialah seperti menutup aurat, seperti menutupi rasa lapar dengan makanan-makanan yang halal, dengan harta benda yang halal, begitu. Andai kata kada mendapatkan dunia berlebih, Bang, kada apa-apa, tetap kita mensyukuri apa yang sudah ada. Wa iyyaka wasummal qatil, dan hindarilah oleh engkau wasummal qatil, akan racun yang membunuh. Apa itu racun yang membunuh? Wa huwa antashtaqa, ialah bahwa engkau sangat menginginkan ila tana'umi, kepada bernikmat-nikmat di dunia dengan dunia. Nah, yang salah itu bukan dunia, tapi kita yang bernikmat-nikmat dengan dunia, itu yang salah. Yang salah itu kesenangannya, kesenangan duniawiyahnya, itu yang salah. Ini yang harus kita jaga diri kita daripada itu. Wa targhaba fit tamattu'i, dan sangat gemar fit tamattu'i, di dalam kemewahan bisyahawatiha, dengan keinginan-keinginan dunia. Wa taghbitul mutana'aimin, dan merasa cemburu terhadap orang-orang yang diberikan nikmat biha dengan dunia, minan nasi, daripada manusia, sehingga melihat orang-orang mendapatkan nikmat dunia, rasa hendak juga, rasa ingin juga, padahal seandainya telah inya itu mensyukuri apa yang sudah ada, pun di situ terlihat nikmatnya, tapi karena inya merasa iri, bukan berarti iri di sini dengki, maksudnya rasa cemburu, ingin mendapatkan juga lawan orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga dia tidak lagi memandang nikmat yang ada pada dirinya. Itu yang salahnya di situ. Makanya Sidin sebut bahwa ini adalah racun yang membunuh Sidin. Fasawfa yus'aluna 'an na'imiha, maka selagi akan datang, maksudnya di hari kiamat, yus'aluna 'an na'imiha, mereka manusia itu akan ditanya daripada nikmat-nikmat yang dia miliki. Wa yuhasabuna 'ala ma asabuhu, dan mereka akan dihisab, akan diperhitungkan ala atas ma asabuhu, apa yang mereka gunakan akan itu harta, akan itu nikmat. Jadi ditanya Tuhan, dari mana kalian mendapatkan nikmat dan kemana menggunakan nikmat. Nah, itu karena dipertanyakan tuh kepada mereka. Tapi coba kalau orang yang kadang-kadang memiliki nikmat di sini, tabulujur misalnya diuji dengan kefafaan dan kesulitan hidup, apa yang akan ditanya? Nikmat nggak ada, menggunakan nikmat apa? Nggak ada, ya nggak. Nah itu. Wa tamatta'u bihi min syahawatiha, dan mereka bersenang-senang bihi dengan itu nikmat, min syahawatiha, karena syahwat duniawiyah. Nah itu akan menjadi apa? Menjadi beban baginya karena di hari kiamat. Nah itulah yang hendak kita iri, dan itulah yang hendak kita ikuti, dan itulah yang hendak kita cemburui. Nah kayak itu. Walau annaka araftal masyaqqa allati yuqasunaha, dan jikalau bahwasanya engkau arafta, telah mengenal, al-masyaqqa, akan sesuatu yang sulit, allati, yang yuqasunahum, mereka mengarasi akannya, akan sesuatu yang sulit itu, wal wususa allati yatajarra'unaha, dan kesusahan yang mereka menelannya sedikit demi sedikit, wal umuma, dan frustasi ya orang sekarang, wal umuma, dan pesimis, allati fi qulubihim, yang ada di hati mereka, wa sudurihim, dan yang ada di dalam dada mereka, fi talabid dunya, di dalam mencari dunia, wa fil hirsi ala tanmiyatiha, dan di dalam semangat ala tanmiyatiha, untuk menumpuk dunia, wal iqtinai, dan menaruh perhatian, bihifdhiha, dengan menjaga dunia. Lakunta, niscaya adalah engkau,
taro dzalika, engkau kan melihat akan yang demikian itu, yazidu bi adhafin katsirah, akan bertambah dengan gandaan yang banyak. Orang yang bekerja keras kemudian dia mendapatkannya dengan tetes peluh bahkan air mata, kemudian setelah dapat mereka kembangkan, kemudian mereka kumpulkan dan mereka berusaha keras pula untuk menjaganya. Pasti ikam akan melihat bahwa harta ataupun nikmat mereka berlipat ganda dan menjadi banyak. Ala ma hum fihi min lazzati tan'um bid dunya, ala atas mahum, apa yang mereka itu fihi di dalamnya, min lazzati tan'um, daripada kelezatan bernikmat-nikmat, bid dunya dengan dunia, in kana thamma ladzah, jika ada di sana kelezatan. Iya, kalau memang di sana ada kelezatan mereka akan menikmati. Tapi kalau sebaliknya maka sebaliknya. Wa yakfika zajiran am mahabbatid dunya, dan cukuplah akan engkau zajiran sebagai mencegah am mahabbatid dunya, daripada mencintai dunia, wa muzahhidan fiha, dan bersifat zuhud pada dunia. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah, jikalau tidak manusia itu menjadi satu umat, la ja'alna, niscaya kami jadikan, liman yakfuru birrahman, bagi orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat Rahman, li buyutihim, bagi rumah-rumah mereka, suqufan min fiddah, atap-atap yang terbikin daripada perak, wa ma'arij 'alaiha yadhharun, dan tangga-tangga atasnya yang mereka itu nampak, walibuyutihim abwaaba wa surura, dan bagi rumah-rumah mereka terdapat pintu-pintu dan dipan-dipan, 'alaiha, atasnya, yattaqiuna, bersandar, wa zukhrufan, dan perhiasan daripada emas, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirati 'inda rabbik, wa zukhrufan, wa in kullu, dan sesungguhnya, kullu dzalika, setiap yang demikian itu, lamma, hanyalah, mata'ul hayatid dunya wal akhirah, kesenangan kehidupan dunia, wal akhirah, dan kesenangan kehidupan akhirat. Oh, bukan ya. Stop ya. Lamma mata'ul hayatid dunya, stop sampai situ. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, sedangkan akhirat inda rabbika, menurut Tuhan engkau, lil muttaqin, hanyalah untuk mereka-mereka yang bertakwa. Nah, maksudnya kayak ini, ujar Sidin. Artinya, kalaunya kita melihat lawan orang-orang yang sibuk dengan duniawiyahnya, pasti kita akan melihat mereka itu sungguh sangat kaya, sungguh sangat dipenuhi dengan gelimang harta serta kenikmatan-kenikmatan yang mewah. Namun dengan itu semua ternyata melalaikan mereka terhadap negeri akhirat. Nah, ini salahnya. Oleh karena itu, Jarsidin, kalau keadaannya kayak ini, maka cukupkanlah dirimu itu untuk mencegah dunia, ya, untuk sebagai pencegahan itu bersifat zuhud terhadap dunia ini. Ingat akan bahwa dunia ini bukanlah untuk orang-orang yang bertakwa, tetapi akhiratlah yang menjadi tujuan orang-orang yang bertakwa. Coba kita pahami hadis Rasulullah berikut ini. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, walau kanat tazinu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatan ma.
dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang ingkar. Walau kanat, seandainya dunia ini tazidu indallah, menjadi indah menurut pandangan Allah, janaha ba'udah, walaupun keindahannya tersebut sebesar sayap nyamuk, masa kau kafir minha, niscaya tidak akan diberikan, niscaya tidak akan dituangkan kepada orang kafir minha, daripada dunia tadi, syarbata ma'in, seteguk air, menunjukkan bahwasanya surga ini hanya untuk orang-orang beriman saja, sementara dunia itu menjadi penjara bagi orang beriman. Kalau orang kafir sebaliknya, akhiratnya ya adalah neraka, sementara dunianya menjadi surga mereka. Keingatan kita lawan Sayyidina Umar yang masuk ke dalam kamar Nabi. Nabi haratan duduk. Sayyidina Umar melihat di belakang Nabi ada bekas daripada tempat berabahnya sidin, itu berasal daripada anyaman daripada daun-daun kurma, kelapa kurma itulah. Nah, jadi ada bekas-bekasnya itu. Lalu Sayyidina Umar meneteskan air mata, ya Rasulullah, jika dibandingkan engkau dengan Raja Persia dan Romawi, pian ini mulia, sementara orang-orang tersebut, Raja Persia dan Raja Romawi, mereka tidurnya nyaman benar di kasur yang sangat empuk. Wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nadhara ilaiha, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sejak menciptakan ia akan dunia, ma nadhara ilaiha, tidak pernah Allah taala itu memandang kepadanya. Allah menciptakan dunia tanpa memandang terhadap dunia itu sendiri. Berarti di dalam ilmunya Allah, di dalam basornya Allah, dunia ini kededa harganya, dunia ini kededa artinya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna rizqa, bahwasanya rizqi, muqaddarun, itu sudah ditakdirkan, wa maqsumun, dan telah dibagikan. Faminal ibadi man busita lahu wa wusi'a alaihi, maka di antara hamba-hamba Allah ini ada orang yang telah dibentangkan untuknya, wa wusi'a alaihi, dan diperluas rezeki itu atasnya, atas si hamba tadi. Wa minhum man duyyaqa alaihi wa qutira, dan di antara daripada hamba-hamba Allah ini ada yang disempitkan atasnya rezeki, wa qutira, dan ada pula yang tidak berkecukupan terhadap rezeki tersebut. Adalah hikmatun minallah, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu hikmah, ada hikmahnya. Mau kaya, mau miskin, mau diluaskan, mau disempitkan, itu semuanya ada hikmah. Dan ini yang mesti dipahami oleh seorang murid yang hendak menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan ini di dunia ini, apapun derajatnya, apapun pandangan sosialnya, itu tidak menghalanginya, tidak menghambatnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi diberikan ilmu oleh beliau, Jasidin, apabila ikam sugih, apabila ikam miskin, anggaplah kedua-duanya itu kada masalah. Bilanya sugih, ikam wajib bersyukur, bila miskin tetap wajib bersyukur. Ada bedanya, sama-sama wajib bersyukur. Kalaunya dikayakan oleh Allah, berarti harus ikam adakan di dalam hati itu nampak kekayaan Allah, nampaklah Allah Ta'ala itu yang sugih. Apabila ditakdirkan sebagai orang yang fakir, maka ketahuilah bahwa di sana terdapat kebaikan Allah. Allah baikkan lawan kita, Allah meninggikan derajat kita.
Surah Al-Lail. Wa'lam anna rizqa muqaddarun. Sudah tadilah. Fa in kunta ayyuhal murid, maka jika adalah engkau wahai seorang murid, minal muqaddari alaihim, tergolong orang yang ada berkecukupan. Kan tadi ada hamba yang diluaskan, ada hamba yang disempitkan. Tabulujur kita ini ditakdirkan oleh Allah berada pada golongan yang ada kecukupan atau yang sempit tadi. Fa'alaika bisabr, maka wajib atas engkau bersabar. Waridho, menerima, wal qanaah, dan mencukup-cukupkan. Jadi apa yang kita terima hari ini, alhamdulillah. Kemudian apa? Sabar menjalaninya. Dengan cara apa kita bersabar tadi itu? Satu, dengan cara kita menerima atas pemberian Allah ini. Kemudian yang kedua, kita bersabarnya dengan jalan apa? Qanaah, yaitu mencukup-cukupkan apa yang kita dapatkan hari ini. Bima qasama laka, dengan apa yang telah Allah Ta'ala membagikan laka untuk engkau, Rabbuka, oleh Tuhan engkau. Wa in kunta minal muwassa'i alaihim, nah seandainya engkau itu ditakdirkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang dimampukan, orang-orang yang diluaskan rezekinya, fa'asib kifayataka, maka limpahkanlah kifayataka, kecukupan engkau, wa khudh hajataka, dan ambillah hajat engkau, mimma fi yadika, dari apa yang ada di tangan engkau, wasrif ma baqiya fi wujuhil khairi wa subulil birri, dan pergunakanlah ma apa yang baqiya, tersisa, atau ma baqiya, apa yang ada daripada kecukupan tersebut, daripada keluasan itu, fi wujuhil khairi, dari segala sisi kebaikan, wasubulil birri, dan segala jalan kebaktian. Birri, kebaktian, sama aja maknanya, khairi, kebaikan juga. Artinya apabila miskin disuruh untuk bersabar, ridho, dan qanaah. Apabila kaya, maka gunakanlah kekayaan itu untuk kebaikan dan kebaktian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya la yata'ayyanu 'alal insan, tidak tertentu atas manusia, idza arada dukhula fi tariqillah, apabila dia ingin ad-dukhula, masuk fi tariqillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ayyakhruja min malihi, bahwa ia keluar min malihi, daripada hartanya. Nah, kata itu. Jadi orang yang hendak jalan kepada Allah nih, lalu tiba-tiba melepas lawan hartanya, kata itu bang. Tetap orang yang berjalan lawan Allah ada harta pada dirinya, cuman harta itu digunakannya untuk apa? Nah, itu yang digarisbawahi. Makanya tadi orang yang beriman, yang cerdas, ketika diberikan oleh Allah ujian seperti fafa, miskin gitu kan, ini mampu mengambil hikmah di balik kemiskinan dan kefafaan itu. Ketika diuji dengan kekayaan, maka dia pun dapat memerankan dengan baik sebagai mukmin yang cerdas, bagaimana sikap yang pantas ketika diberikan kekayaan, digunakan untuk apa kekayaan, dan seterusnya. Jadi bukan berarti meninggalkan lawan harta itu kada. In kana lahu malun, jika dia memiliki harta, au yatruka hirfatahu, atau meninggalkan pekerjaannya, kada kayak itu. Kalau kamu misalnya aku hendak mendekat lawan Allah, aku hendak jalan menuju Allah, lalu gawian yang ada di lapas, kada kayak itu. Justru orang yang beriman yang cerdas, di dalam pekerjaannya yang ada pun dia dapat berparat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tijaratahu, atau meninggalkan jualannya, dagangannya, kada kayak itu. Ingkana muhtarifan, jika dia adalah seorang tukang, atau muhtajiran, atau dia seorang pedagang. Balil ladzi yata'ayyanu 'alaihi, akan tetapi sebenarnya
orang yang ditentukan alaihi atasnya adalah taqwallahi fima huwa fihi, takwa kepada Allah fima pada apa yang huwa dia fihi di sana. Jadi misalnya dia sebagai pedagang, berarti di dalam berdagang itu ini kawa berjalan menuju Allah, yaitu dia memikirkan bagaimana di dalam berdagang ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Nah berarti dia itu berjalan itu sudah lawan Allah Ta'ala. Nah, dia itu sebagai apa? Sebagai tukang. Apa yang ingin tukangi? Barangnya apa? Misalnya sepeda motor orang, rumah orang misalnya. Nah, di dalam pertukangan tadi itu ingin memperhatikan apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Berjalan sudah ini lawan Allah. Jadi kan tidak perlu kita berjalan menuju Allah itu malapas lawan gawian yang ada kata. Misalnya jadi apa sekarang? Jadi pelajar, menjadi murid, ya, menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya anak-anak para penolong lalu melampas lawan aktivitas menuntut ilmu, salah. Melepas lawan status sebagai pelajar, salah. Yang betul bagaimana ketika dia menjalani statusnya sebagai pelajar, dia gunakan status pelajarnya tersebut untuk berparak Allah dengan cara apa? Dia memikirkan apa yang Allah Ta'ala ridhoi di dalam belajarnya itu, di dalam aktivitas sebagai pelajar itu. Nah itu orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang berhasil untuk menjalani jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ijmalu fi talabi bihaitsu la yatruku fardatan wala nafilatan. Nah, sekiranya dia tidak meninggalkan akan keparduan. Ketika berdagang, apa yang menjadi keparduan? Misalnya berdagangnya harus dengan jujur, takarannya sesuai dengan timbangannya. Ya enggak? Nah, itu sesuai. Takaran timbangan harus sesuai. Kemudian apa itu? Berdagangnya harus jujur misalnya. Kemudian benda yang dijualnya atau menjadi alat tukarnya itu harus benda yang bermanfaat dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan. Kalau kita sebagai pedagang, kalau kita sebagai petukangan juga harus memperhatikan apa yang menjadi kewajiban, begitu, apa yang menjadi yang sunat-sunatnya. Kemudian apalagi yang individunya itu sembahyang jangan sampai tertinggalkan. Wala yaqau fi muharramin, dan sekiranya tidak terjatuh kepada yang diharamkan oleh Allah, wala fadulin, dan tidak jatuh kepada hal-hal yang berlebihan, di mana hal-hal yang berlebihan tersebut la tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah, yang tidak pantas atau yang tidak patut untuk dapat menolong bihi dengannya, dengan si pabul tadi, dengan sesuatu yang berlebihan tadi, fi tariqillah, di dalam menjalani jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in alimal muridu, maka jikalau mengetahui seorang murid annahu la yastaqimu qalbuh, bahwasanya tidaklah istiqomah oleh hatinya, wala yaslamu dinuhu, dan tidak pula selamat agamanya, illa bitajarrudi 'anil mali, kecuali dia harus mengosongkan dirinya daripada harta. Nah ini kalau seandainya ada juana kayak ini, nah beisi situasi, beisi keadaan, aku nijar hatiku ini selalu gundah gulana, hatiku ini selalu merasa aku itu agamanya nggak selamat begitu. Ketika aku berisi hartaku ini bisa kugunakan berboya-boya, hartaku ini bisa membuat aku lupa dengan hukum-hukum Allah, misalnya seperti itu, sehingga hatinya, agamanya menjadi istiqomah dan selamat ketika dia ketiadaan memiliki harta. Pernah suatu ketika begitu, ketika hartanya habis, dia malah dekat lawan Allah, hatinya menjadi tentram, misalnya seperti itu keadaannya. Wa an asbabi al-battata, dan daripada segala asbab-asbab yang lainnya, al-battata sama sekali, lazimahu dzalika, maka wajibnya seperti itu. Jadi kalau misalnya jalan keluarnya adalah harus ke dalam beisi harta misalnya, maka wajib dia melazimi ketiadaan beisi harta. Demi apa? Demi keistiqomahan dan ketentraman hatinya serta keselamatan agamanya. Jadi itu yang lebih diutamakan daripada hartanya. Fa'in kana lahu azwajun aw auladun, maka jikalau dia memiliki pasangan, au auladun, atau memiliki anak,
tajibu nafaqatuhum, yang wajib dia menafkahi mereka, wa kiswatuhum, dan memberikan pakaian kepada mereka, lazimahul qiyama bidzalika, wajib dia melaksanakan nafkah dan kiswah tadi kepada istri dan anak-anaknya, walaupun tadi misalnya dia di dalam keadaan la yastaqimu qalbuhu illa bitadjarrudian, tapi tetap saja yang namanya kewajiban sebagai kepala rumah tangga jangan dilepas. Artinya jangan sampai dijadikan alasan hendak menuju Allah untuk melepas kewajiban yang ada, itu salah namanya. Jadi dia sidin lazimahul qiyamah bidzalika, wajib yang demikian itu dia mendirikan tanggung jawabnya untuk menunaikan hak istri dan hak anak-anaknya, wasa'yalahu, dan dia berusaha untuk memenuhi akan hak tersebut. Fa in ajiza an dzalika ajazan, maka jikalau dia lemah andalika daripada yang demikian itu ajazan, benar-benar lemah, yang turuhu syar'u, yang sekiranya mentoleransi, menganggap udzur oleh syariat, faqad kharaja minal haraj, maka sungguh dia keluar daripada dosa, wasalima minal ismi, dan selamat daripada dosa. Jadi keluar daripada kesalahan, selamat daripada dosa. Andai kata ini misalnya naudzubillah min dzalik, cacatkah misalnya, sehingga untuk bekerja itu tidak mampu lagi, sehingga untuk memenuhi hak istrinya, hak anak-anaknya seperti nafkah dan kiswah tadi itu tidak dapat terlaksana gara-gara keuduran tadi, dan memang dianggap udur pulang oleh agama, maka dia tidak bersalah, maka dia selamat daripada dosa. Wa alam ayyuhal murid, dan ketahuilah wahai murid, annaka, bahwasanya engkau la taqdiru ala mulazamatil ta'at, engkau tidak mampu atas melazimi ketaatan, wa bujanabati syahawati wal i'radi 'anid dunya, dan menghindari akan keinginan nafsu dan berpaling daripada mencintai dunia, illa kecuali bi antastash'ira fi nafsika, kecuali engkau berusaha menyadarkan diri engkau anna muddata baqaika fid dunya ayyamun qalilatun, bahwasanya masa menetap di atas dunia ini ayyamun qalilatun, hari-hari yang sedikit, wa annaka amma qaribin tamutu, dan bahwasanya engkau amma dari apa yang qaribin dekat, tamutu engkau meninggal dunia, fatansiba ajalaka baina ainaika, maka tegaklah oleh engkau, tegakkan oleh engkau, maka menegakkan oleh engkau ajalaka akan ajal engkau, baina ainaika, di antara dua mata engkau, seakan-akan ajal itu di depan mata, sebentar lagi kita meninggal dunia. Nah seperti itu kata beliau, watasta'idda lil mauti, dan engkau berusaha untuk menyiapkan diri lil mauti, bagi kematian, wa tuqaddira nuzulahu bika fi kulli waqtin, dan engkau mengira-ngira, engkau mentakdirkan akan singgahnya kematian bika dengan engkau fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Nah jadi kalau kita merasa bahwa aku sulit benar untuk mengistiqomahkan ketaatan, aku ini tak turuti tarus lawan hawa nafsuku, aku ini sulit kayaknya berpaling daripada dunia. Nah tapi ikam ada niatan hati hendak merubah itu, karena ikam sebagai murid hendak berjalan menuju Allah. Nah maka caranya ialah kita menyadarkan diri ikam bahwasanya hidup di dunia ini kadalawas. Nah hidup di dunia kadalawas, sementara kematian itu parah lawan kita. Nah kita jadikan kematian itu tepat di depan mata kita, yang selalu mengintai lawan kita. Nah karena kematian sudah kita buat di depan mata, selalu mengintai dengan kita,
maka engkau bersiap-siaplah untuk untuk menyambutnya. Apakah kita hendak ditemui oleh kematian itu dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah, baik penghabisan ajal ataukah buruk penghabisan ajalnya? Ini harus kita perhitungkan. Sebagaimana orang yang hendak untung di masa depannya, pasti dia memperhitungkan. Nah, ketika kita menghadapi kehidupan ini, kan ada kehidupan lain setelah dunia ini. Jadi kita harus memperhitungkan. Dan sedangkan kita sebagai orang beriman tahu akhirat itulah tempat kembali kita. Jadi apa caranya supaya selamat ke sana? Jadi kita perhitungkan ujar sidin seperti itu, dan wajib kita untuk menteladani dan mengasihi dengan nasihat beliau. Wa iyyaka wa tulal amal, hindarilah oleh engkau panjang angan-angan. Fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya, maka sesungguhnya mencintai tulul amal, panjang angan-angan itu membuat cenderung dengan engkau ila mahabbatid dunya, kepada mencintai dunia. Wa yuthaqilu 'alaika mulazamata ta'ah, dan membuat engkau merasa berat di dalam mengistiqomahkan ketaatan. Wal iqbala 'alal ibadah, dan menyulitkan akan engkau untuk menerima atas ibadah. Wa tajarruda li tariqil akhirah, dan menyulitkan, membebankan akan engkau daripada bersunyi-sunyi untuk menjalani akhirat. Wa fi taqdiri qurbil maut, dan di dalam memperkirakan dekatnya kematian. Jadi kalau orang yang memiliki angan-angan yang panjang, tulul amal, itu sama saja dia itu melupakan akan intayan kematian, merasa dirinya panjang terus usianya, padahal boleh jadi besok hari, pagi harinya wafat, meninggal dunia, ciun. Wa qisaril muddatil khair kullu, dan memendekkan akan masa di dalam berbuat kebaikan seluruhnya. Nah, ini yang harus kita jaga, yang harus kita hindari. Kita jaga diri kita daripada berangan-angan yang panjang. Nah, sebab kita sudah tahu mudaratnya bagaimana. Fa'alaika bihi waffaqanallahu wa iyyak. Maka fa'alaika, maka tinggalkanlah, ya kan? Bihi dengannya. Waffaqanallahu wa iyyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, wa iyyaka, dan kepada engkau yang menonton video ini. Faslun, satu pasal. Wa rubbama tasallatul khalqu ala ba'dil muridin. Wa rubbama, dan terkadang tasallatul khalqu, menyudutkan oleh makhluk. Tasallata, menyudutkan. Al khalqu, oleh makhluk, ala ba'dil muridin, atas segelintir orang-orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Bil idza, bagaimana mereka menyudutkannya? Bil idzai, dengan mengganggu. Wal jafai, dengan mengucilkan. Wal zammi, dan menghina. Fa in bulita bi syai'in min dzalika, maka jika bulita, engkau dibalakan, engkau diuji, bi syai'in, dengan sesuatu, min dzalika, dari demikian itu, ikamnya hendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Sangkalinya makhluk di sekitar mengganggu ikam, mengecilkan ikam, menghina lawan ikam, maka apa yang harus ikam lakukan? Fa'alaika bis-sabri, maka wajib atas engkau bis-sabri, dengan bersifat sabar. Wa tarkil mukafaati, dan meninggalkan daripada membalas. Ma'ana dhafatil qalbi, beserta tidak menyimpan di dalam hati minal hiqdi, daripada dendam. Wa idmari syarri, dan menyembunyikan keburukan atau kejahatan. Wahdhar, dan perhatikanlah atau waspadailah atau hindarilah. Ad-du'a, mendoakan.
ada man adzaka, kemudaratan atas orang yang menyakiti engkau. Bila ada orang yang menyakiti engkau, mengganggu engkau, nih jaga mulut, jangan sampai mendoakan yang kada-kada buat mereka. Wala taqul, dan janganlah engkau mengatakan, idza asabathu musibah, apabila menimpa akan dia musibatun, oleh satu musibah, hadza bisababi man bisababi hadzahuli, ini disebabkan dia menyakiti aku. Nah, jangan sampai kayak itu lah. Misalnya datang ke warung, sangkalinya membawa duit 5.000, nukar nasinya 10.000. Cel kawakan nukar nasi 5.000, ajar-ajarnya kada kawa jaseden. Padahal bukannya, padahal ketelah sebagai panglaris kan bisa saja menurut pandangan kita. Sangkalinya apa, ajar-ajarnya kada kawa jaseden 5.000 harus 10.000. Inilah dalam hati. Lalu berjalan kalau hatinya model kayak rasa kada nyaman jual lawan acil nang kaya itu, dia hanya dijual pang sebagai panglaris kan bisa saja. Sampai jam 10, jam 11, jam 12 melihat kita bahwasanya dagangan sidin kadada yang menukari sekong-ekong, masih lagi purna nasinya, purna lagi iwaknya. Lalu jar kita, kada payu gara-gara katulahan lawan aku, ujarnya kayak itu. Nah, itu salah nang kayak itu bersikap itu salah, ya kah? Wahdzari du'a ala man adzaka wa la taqul idza sabathu musibah hadza bisababi adzahuli, gara-gara ininya pang kada mau menjuali aku, habis timbul kada payu sampai siangan kalau katulahan kada boleh. Nah, kayak itu dilarang kita. Jadi ini sebagai pantangan bagi orang yang hendak menuju Allah, harus benar-benar berasih hatinya daripada bersifat dendam, bersifat menyembunyikan keburukan, bersifat mendoakan yang kada baik bagi orang lain yang menyakiti lawannya. Maafkan saja, itu jauh lebih afdal. Wa afdalu minas sabri, dan paling afdal daripada kesabaran, alal adza, atas sebuah gangguan, al-afu, yaitu memaafkan, anil mu'zi, terhadap orang yang menyakiti dan mengganggu itu. Wa du'a'u lahu, dan mendoakan kebaikan baginya. Jadi kita bujur, misal kita dizalimi orang, disakiti orang, diganggu orang, maka doakan kebaikan baginya, kemudian maafkan inya. Itu adalah paling afdol kesabaran. Paling afdol kesabaran berarti ada di bawah daripada itulah tingkatannya, yaitu kita membalas seimbang. Jangannya misalnya dijinjit, maka inya balas menjinjit, hukumnya adil, terbalaskan sudah. Tapi kalau misalnya menjinjit dibalas dengan menamparnya, nah itu berlebihan namanya, salah kita. Menjinjit balas jinjit, nah itu adil namanya. Tapi yang lebih afdalnya apa? Ketika ini menjinjit seorang memaafkan lawan inya dan mendoakan kebaikan lawan inya, itu namanya afdalu minas sabri, paling afdal kesabaran. Wa dzalika min akhlaqis siddiqin, dan demikian itu adalah akhlaknya orang-orang yang bersifat siddiq. Sebagaimana doa kita kan, wahsyurna fi zumratin nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah, di padang mahsyar nanti kumpulkanlah kami dengan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Wa udda ya radal khalqi anka ni'matan 'alaika min rabbik. Wa'udda, dan anggaplah i'radul khalqi, berpalingnya makhluk daripada engkau. Ini makhluk sekitar menjauhi kita, misalnya contoh, maka anggaplah itu nikmatan, sebuah nikmat, alaika, atas engkau, min rabbika, yang datang dari Tuhan engkau. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala nih. Ini nikmatnya, ya. Fa'innahum, karena sesungguhnya mereka, lau aqbalu alaika, jikalau mereka itu menghadap atas engkau, rubbama, boleh jadi, syagaluka, mereka menyibukkan akan engkau, antaatihi, daripada mentaati Allah. Akhirnya mereka membuat kita itu tersalah fokus, yang tadinya kita kepada Allah, fokusnya kepada mereka. Nah, itu kita berprasangka baik lawan Allah. Ini Allah hendak memberikan nikmat lawan kita.
Orang datang kepada kita berkawan, hakikatnya kan Allah mendatangkan. Orang berjauhan daripada kita, hakikatnya kan Allah Ta'ala juga yang menggerakkan itu. Nah, karena Allah Ta'ala semua pada hakikatnya yang memperbuat, sementara Allah Ta'ala itu bila berbuat atas kehendaknya yang tepat, maka pastilah perbuatan Allah ini berdasarkan kebaikan, pasti ada nikmatnya. Nah, lalu tugasnya orang muridin, orang-orang yang menuju lawan Allah, berprasangka baik lawan Allah. Nikmatnya apa ini? Oh, nikmatnya boleh jadi mungkin kalau seandainya aku berkerubut lawan mereka, akhirnya aku keramian lawan mereka, akhirnya aku tak tinggalkan lawan taat lawan Tuhan, lalu akhirnya aku meninggalkan kewajiban aku, lalu aku meninggalkan apa yang menjadi aturan-aturan sidihin. Nah, itu dengan barakat aku dijauhi daripada mereka-mereka itu, lalu aku peparak terus lawan Allah. Nah, ini nikmatnya. Fa ini butulita biaqbalihim wa ta'zimihim. Nah, seandainya engkau diuji oleh Allah dengan manusia menghadap kedatangan lawan kamu, jadi orang yang populer, wa ta'zimihim, dan mereka mengagungkan ikam, memuliakan ikam, wa thanaihim, dan memuji dengan ikam, wa taraddudihim alaika, dan bolak-balik mereka mengunjungi engkau, masya Allah kada sing kagatan maelang ikam. Fahdhar min fitnatihim, maka waspadailah daripada fitnah mereka. Washkurillah, dan tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi satara masawiyaka anhum. Sebab apa? Allah telah menutupi keburukan-keburukan engkau anhum daripada mereka. Seandainya Allah taala tampaikan keburukan ikam, niscaya mereka tidak akan lagi menghadap engkau, niscaya mereka itu tidak akan memuliakan dan memuji engkau. Jadi di sini syukurnya kita. Jadi kita bukan bersyukur atas mereka ini, oh mereka memuji aku, bukan itunya, tapi yang kita syukur itu apa? Allah masih sayang lawan kita, menutupi lawan kesalahan dan kejelekan kita dari pandangan mereka. Nah, itu ya kan? Sebab mereka memuliakan lawan kita itu bisa menjadi fitnah. Mereka memuji kita itu bisa menjadi fitnah lawan kita. Fitnahnya apa? Kita bisa jadi lupa diri karena dipuji mereka. Nah, itu fitnahnya. Jadi kita waspadai diri kita dengan cara mensyukuri Allah masih menutupi lawan aib aku, Allah masih menjagakan kemaluan aku di hadapan mereka. Nah, itu. Thumma, kemudian in khasyita ala nafsika. Jadi kalau orang sudah berpandangan nang kaya ini, dihina orang kada masalah, dipuji orang kada tak ambung. Nah, itu. Kenapa? Karena ketika dihina orang, inya sadar bahwasanya dengan demikian inya semakin parah lawan Allah. Nah, ketika dipuji oleh orang kada tak ampun, kenapa? Karena inya menyadari dan mensyukuri bahwasanya Allah masih menutupi kesalahan inya dari pandangan manusia. Kada mau sombong inya, kada mau menjadi hina dirinya. Summa, kemudian in khasyita, jika engkau takut ala nafsika atas diri engkau, minat tasannu'i, daripada membuat-buat, maksudnya tampil dibuat-buat kayak maksudnya, wa tazayyuni lahum, dan berhias-hias untuk mereka, wal ishtighali, dan bersibuk-sibuk engkau anillah, menjauhi Allah, bimukhalaqatihim, karena bercampurnya engkau dengan mereka, fa'tazilhum, maka beruzlahlah engkau daripada mereka, menjauhlah engkau daripada mereka. Ini kalaunya ikam khawatir, aku kalau nyetak kerubut lawan manusia, aku akan bapiragah macam-macam.
kemudian aku bisa melupakan akan aturan Allah disebabkan aku bergaul tadi, berkerubut tadi. Fa'tazilhum, maka pilihan yang tepat adalah menjauh dengan makhluk. Kenapa jadi menjauh? Bukan karena mereka itu kotor, kita suci, bukan seperti itu. Kita memiliki penyakit hati. Sudah disebutkan tadi penyakit hatinya tasannu, tazayun, dan istighal anillah. Kita punya penyakitnya di situ. Kita kadang hendak penyakit tersebut tertular kepada orang lain kadang. Kita hendak membersihkan diri dahulu. Kita hendak mengobati diri kita dahulu hanyar karena bergaul lawan mereka. Nah kayak gitu, memanage niat dan hati ini. Wa ughliq babaka anhum, dan menutup rapat pintu engkau anhum daripada mereka. Artinya kada terima tamu. Wa illa, dan kecuali bukan ya, wa illa maksudnya begini, wa illa, dan jikalau misalnya kada mempan jua dengan cara seperti ini, fariqil maudi alladhi uribta bih, pisahilah satu tempat yang engkau dikenal di sana, ila maudhi'in la tuqrafu fihi, kepada tempat yang engkau tidak dikenal di sana. Bab pindah. Jadi kalau misalnya berkurung sudah di rumah, jadi kunjungi pulang. Padahal seorang berisi penyakit hati yang belum sembuh, gitu. Dan kita memiliki niatan dan tekad hendak menyembuhkannya, hendak mengobatinya, gitu. Sedangkan orang-orang datang terus ke rumah, datang terus mengunjungi, bah kayak apa, berjauh daripada tempat yang engkau itu dikenal di sana kepada tempat yang engkau itu sama sekali tidak dikenali orang. Wa kun mu'thiran lil khumuli, dan jadilah engkau itu mengutamakan lil khumuli, bagi bersifat khumul. Arti khumul menyembunyikan derajat ikam, berisi derajat ikam, berisi pangkat. Mungkin pangkat ikam sebagai talabatul ilmi, penuntut ilmu, atau misalnya ikam kuliah lalu ikam sarjana, atau misalnya ikam menjadi tatuha kampung, misalnya begitu. Kemuliaan misalnya ada pada diri engkau, khumullah engkau, bersifat menyembunyikanlah engkau terhadap derajat-derajat tersebut. Farran minasyuhrati wa zuhur. Alasannya kenapa? Karena lari daripada kepopuleran, wa zuhuri, dan kemasyhuran, ya. Wasyuhuri dan kemasyhuran, wasyuhur kemasyhuran, wa zuhuri dan kepopuleran. Fa inna fihi al-fitnah wal mihnah, karena sesungguhnya di dalam syuhur wa dhuhur al-fitnah wal mihnah terdapat fitnah dan ujian. Qala ba'du salaf, telah berkata oleh sebagian salaf, wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa ahabba alla yush'ara bimakani. Demi Allah, ma tidak sadaqallaha, ma sadaqallah, tidaklah benar pengenalan kepada Allah abdun oleh seorang hamba, illa kecuali baru benar pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabba alla yush'ara bimakani, jika dia senang bahwa dia tidak dikenali kedudukannya. Apabila kita berisi pandangan, bukan pandangan sih, kita berisi akhlak kayak ini, khumul, maka benarlah pengenalan kita kepada Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Begitu kan yang tertera di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Lalu jalannya kayak apa? Di antara jalannya untuk mengenali diri tadi, supaya kita kenal lawan Tuhan, dan bujur pengenalan kita lawan Tuhan, ialah kita senang bahwa orang lain tidak mengetahui kedudukan kita. Kenapa demikian? Karena kita sadar bahwasanya yang mulia siapa? Allah. Yang alim siapa? Allah. Yang dermawan siapa? Allah. Yang pandai bersyukur siapa? Allah. Ya,
Yang hebat itu siapa? Allah. Lalu kada mau populer di hadapan orang, kalau kada mau masyhur, kada mau mengharap kemasyhuran pada orang lain. Wa qala akhar, dan telah berkata oleh yang lain daripada ba'du salaf, ma'arifu rajulan ahabba an ya'rifahun nas. Tidaklah aku mengenal seorang laki-laki ahabba yang menyukai ayat difahun nas, bahwa manusia kenal terhadap dirinya, illa kecuali dhahaba dinu waftadha, kecuali dhahaba pergi, maksudnya hilang dinuhu, marwah agamanya, serta warok di dalam agama itu hilang, waftadha, dan akan terbuka keaibannya. Nah, ini yang kita waspadai. Karena dia senang dengan kepopuleran, dia senang dikenal oleh orang banyak. Lalu Jasidin, aku ada pernah menjumpai orang nangka itu kecuali agamanya itu hilang, kewaraannya hilang, marwahnya hilang, dan terbuka aib-aibnya. Nah, itu salah satu mudaratnya apa? Dia berani menukarkan agama demi kemasyhuran. Itu karena dia menginginkan kemasyhuran dan tergila-gila terhadap kepopuleran. Nah, ini berbagai macam cara dia lakukan. Akhirnya apa? Dhahaba dinuh waftadha. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil pada pasal itu adalah satu, bahwa kita wajib bersifat sabar ketika ada orang yang mengganggu kita. Bersabar, kemudian tidak membalas, meninggalkan, mendoakan keburukan kepada mereka. Kemudian yang keempat ialah bersifat khumul, artinya khumul itu menyembunyikan derajat dan pangkat. Lawan tadi yang kelima pulang apa itu? Ialah berusaha untuk selalu menghadap lawan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan manusia menghadap kita atau dalam keadaan manusia berpaling daripada kita, tetap kita mengutamakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Wastahid ayyuhal muridu fi tanzihi qalbik. Bersungguh-sungguhlah wahai murid di dalam membersihkan hati engkau, min khaufil khalqi, daripada rasa takut terhadap makhluk, wa minat tama'i fihim, dan daripada bersifat serakah pada mereka makhluk. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu, rasa takut kepada makhluk, rasa tamak kepada makhluk, yahmilu ala sukuti alal batil, akan membawa atas diam alal batil, atas kebatilan. Kita melihat kebatilan pada makhluk, kita diam saja, nggak mau komentar. Kenapa? Karena kita takutan lawan mereka, karena kita tamak dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Nauzubillah min dzalik. Wa 'alal mudahana fid din. Ini yang lebih ngeri lagi. Wa 'alal mudahana, dan atas menjilat ini dalam urusan agama. Artinya apa? Berani menukarkan hukum Allah, hukum agama demi kesenangan si makhluk. Nah, itu kenapa jadi kayak itu? Karena ini takutan lawan makhluk dan merasa dan berisi tamak terhadap apa yang dimiliki oleh mereka. Nah, ini jadi sifat yang tercela itulah yang pertama kali harus kita bereskan. Ya kah? Jadi bukan makhluknya kita jauhi, bukan, tapi kita ada basic sifat khauf kepada makhluk, itu yang harus kita bereskan. Kita basic tomak kepada makhluk, itu yang kita bereskan, bukan makhluknya yang kita singkirkan. Wa ala tarkil amri bil ma'ruf, dan atas meninggalkan perintah perintah bil ma'ruf dengan kebaikan. Perintah bil ma'ruf dengan kebaikan, wa nahi, dan larangan anil mungkar, daripada kemungkaran. Nah, ini efek-efek daripada sifat tercela khaufil khalqi wa minat tam'i fihim.
bisa membawa kepada kita itu ada lagi bersikap adil terhadap hukum Allah, sehingga kita mengatakan halal padahal yang nampak di mata kita haram, sehingga kita berani mengatakan haram padahal di mata kita halal, demi menyenangkan makhluk, demi menyenangkan manusia. Padahal menyenangkan itu bukan ketulusan hati ini untuk menyenangkan, tapi berdasarkan rasa takut inya kepada makhluk dan ada yang inya incar dari makhluk itu. Waqafa bihi, dan cukuplah bihi dengannya, dzullan sebuah kehinaan, lisahibihi bagi si pemiliknya, si pemilik sifat takut tadi dan yang bersifat tamak pada makhluk itu. Li'annal mu'mina azizun bi rabbih, karena bahwasanya orang beriman itu baru dikatakan mulia itu disebabkan Tuhannya. Jadi bila kita takutan lawan Allah, mulia kita. Apabila kita mengunting Allah, nah itu dalam tanda petik gitulah, berarti kita itu mulia. Jadi patokan mulianya seorang beriman bi rabbih disebabkan Tuhannya. Inya menuju Allah kah kadakah? Inya mengincar Allah kah kadakah? Ya kah? Inya takutan kah kadakah lawan Allah? Bilanya takutan lawan Allah, mengincar lawan Allah, nah mulia. Jika sebaliknya, maka sebaliknya. La yakhafu wa la yarju ahadan siwa, dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa harap kepada seseorang siwahu selain daripada Allah. Allah Ta'ala saja yang inya takutani, Allah Ta'ala saja yang inya harapkan. Wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimin bima'ruf, dan jika sampai kepada engkau oleh seseorang min ikhwanika daripada saudara-saudara engkau yang Islam, bima'rufin dengan kebaikan, min wajhin thayyibin dari sisi kebaikan, fakhudhu maka ambil. Najasidin mengatakan tuh ini nasihat daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apabila ada saudara kita yang Islam memberikan yang baik, menyuruhkan kepada yang baik, menganjurkan kepada yang baik, fakhudhu maka ambil izin. In kunta muhtajan ilai, jika adalah engkau itu berhajat kepadanya, washkurillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi jangan ditolak kalau ikam itu berhajat lawan inya, lawan apa yang inya berikan itu, terima saja, jangan ditolak. Itu bisa menimbulkan rasa sakit hati kayaknya. Tapi kalau ini misalnya kada perlu pakai bahasa yang indah, washkurillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Fa innahul mu'ti, hakikatan karena Allah lah hakikatnya yang memberi engkau. Washkur man awsalahu ilaik ala yadihi min ibadih, dan berterima kasihlah kepada orang yang menyampaikannya ilaika kepada engkau ala yadihi atas tangannya min ibadih daripada hamba-hambanya. Jadi berterima kasih kita lawan manusia yang memberi kita sesuatu apa yang kita hajatkan. Di samping kita bersyukur kepada Allah. Wa illam taqul laka hajatun ilai, jikalau engkau tidak berhajat kepada sesuatu yang dia berikan itu, anzur fa in wajadtal aslaha liqalbika akhadahu fakhudhu, maka pandanglah, nilailah haji beliau, jikalau engkau mendapati aslaha yang lebih bagus liqalbika untuk hati engkau, akhadahu untuk mengambilnya, maka ambil. Jadi kata beliau memang kalau secara zahir ikam kada berhajat misalnya begitu, tapi di dalam penilaian hati itu malah membagusakan. Misalnya kalau aku terima ini menyenangkan lawan hatinya, padahal aku ini sebujurnya kada berhajat lawan barang ini misalnya, maka terima itu lebih bagus di sini. Auraddahu faruddahu birifqit, atau misalnya menolak boleh juga, kada jadi masalah karena ikam kada berhajat lawan benda tersebut. Nah, ikam menolaknya itu faruddahu birifqin, menolaknya dengan santun, dengan lembut. Alhamdulillah aku nih ada hajapang, tapi aku ada diisi kawan yang inya tuh membutuhkan kayaknya lawan ini, dan ikam tahu aja orangnya siapa. Oh siapa? Si Anu. Oh iya kah? Ini kalau ikam julung lawan ini pasti senang banget, pasti ini pakai misalnya kayak itu. Nah ini kan penolakan secara yang santun, baik, tanpa menggores hati mereka yang memberi kepada kita.
bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti, sekiranya tidak menghancurkan hati orang yang memberi. Fa inna hurmatal muslim indallah azimah, karena sesungguhnya kehormatan orang yang Islam itu menurut penilaian Allah azimah, sungguh besar. Jadi jangan sampai menyakiti hati orang beriman, orang Islam, itu sama saja menyakiti lawan Allah Subhanahu wa taala, karena kehormatan orang Islam dalam pandangan Allah sangat besar. Wa iyyaka warradda lisyuhrati wal akhdha bisyahwati. Nah, ini pelang kaitannya lawan pasal sebelumnya. Wa iyyaka, dan hindarilah oleh engkau warradda, akan menolak tersebut, lisyuhrati, untuk kepopuleran, untuk kemasyhuran. Memang ada menolak untuk masyhur. Oh, ada. Hindarilah, kata beliau. Misalnya, ini ada orang ya Allah misalnya kada bagus misalnya, lalu membawakan harta, bukan harta sih, atau barang yang lainnya lah intinya. Nah, ikan tahu bahwa itu kada bagus hartanya, itu barian itu kada bagus, lalu ikan menolaknya. Niatan hati menolak ini supaya orang kenal lawan seorang ini orangnya waro, seorang ini orangnya selalu menjaga diri. Mengharap ada pujian daripada makhluk. Nah, itu mengharap supaya kita itu diagung-agungkan oleh orang karena ini. Nah, salah kita. Salah. Warad dari syuhrah, hindari disini kayak itu. Wal akhdha bisyahwah, dan mengambil dikarenakan hawa nafsu yang mendorongnya. Nah, salah juga itu. Jadi yang bujurnya bagaimana? Kita menolak akan benda tersebut, misalnya adalah benda tersebut kada baik misalnya. Nah, kita tolak dengan cara yang santun, niatannya kada hendak menyakiti hati orang yang memberi tadi. Kalau seandainya misalnya yang tadi itu kada bagus dan akan diceritakan kepada orang lain, niatakan di dalam hati semoga ini menjadi teladan dan menjadi cerita inspiratif buat orang lain agar takwa kepada Allah, agar berhati-hati di dalam urusan halal dan haram. Nah, itu boleh ya kah? Kemudian mengambil sesuatu tadilah yang diberikan tumpang, kayak niatannya adalah supaya menyenangkan lawan hati yang memberi, kayak itu ya kah? Nah, bukan karena syahwat hawa nafsu kita. Jadi kita memperhatikan ke orang lain kayak menilainya jadinya. Mereka menanggapinya kayak, jadi kita memperhatikan penilaian orang terhadap apa yang kita gawe, itu yang kita perhatikan dan kita jaga. Kalau orang itu senang terhadap apa yang kita lakukan seperti menerima tadi itu, berarti kita sudah bagus sudah, karena menyenangkan hati orang itu termasuk amal ibadah. Jadi bukan karena syahwat hendak pang di dalam hati, itu itu tersalah. Wala an ta'khudhahu bisyahwati khairun laka, dan sungguh bahwa engkau mengambilnya karena syahwat itu lebih baik bagi engkau min antaruddahu lisyuhrati, daripada engkau menolaknya karena ingin populer. Nah, itu pulang kalau ditimbang-timbang mana yang lebih bagus, menolak untuk masyhur ataukah menerima karena syahwat? Menerima karena dorongan syahwat itu lebih bagus daripada apa? Menolak untuk mendapatkan kepopuleran. Kenapa? Karena yang diterima, yang kita ambil itu perkara yang mubah aja. Sedangkan kita menolak untuk kepopuleran, untuk mendapatkan pujian orang. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya kan pria jadi dosa. Bizuhdi, dengan bersifat zuhud, wal i'rad 'anid dunya, dan berpaling daripada dunia. Jadi supaya dikenal orang, wah seorang ini zuhud nih, ya seorang ini kada ketujuan lawan dunia. Wah, jangan. Wasadiqu la yaltabisu alaihi amrun, dan benar atau orang yang benar, la yaltabisu alaihi amrun, tidaklah samar alaihi atasnya, amrun suatu perintah, wala atau suatu perkara, wala buddha, dan seyugianya ayyaj'ala lahu rabbuh, bahwa menjadikan lahu baginya rabbuh oleh Tuhannya nuran, cahaya, fi qalbihi, di dalam hatinya. La buddha itu maknanya tidak boleh tidak, wala buddha, dan tidak boleh tidak atau pasti.
ayyaj'ala lahu rabbuhu nuran, bahwa menjadikan baginya oleh Tuhannya nuran, cahaya, fi qalbihi, di dalam hatinya, ya'rifu bihi ma yuradu minhu, ia mengenal bihi dengannya nur tersebut, ma yuradu minhu, apa yang dikehendaki minhu darinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Kita tutup dan mengucapkan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah.